kita hadirkan sosok Nabi seakan-akan ada di depan kita. Iya. Dan meminta syafaat itu saja, nggak minta doa banyak. Akui sebagai umatmu sehingga nanti di hari kiamat bisa menolong saya. Kami dipanggil. Iya, jadi Panggil kami. ibu-ibu kesini tuh bukan karena punya harta, bukan. Enggak ada. Iya. Karena kita itu dipanggil di sini. Dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Memang setiap orang yang memiliki mahabbah kepada Nabi serta keimanan yang kuat, dia akan terasa berat hatinya untuk berpisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita manusia yang punya hati nurani. Dulu di dekat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada bongkahan pohon kurma. Bongkahan pohon kurma ini dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan khutbah. Ketika para sahabat melihat, kata mereka, bagaimana kalau seandainya kita bangunkan mimbar khusus untuk Nabi agar beliau lebih leluasa dan lebih mudah untuk menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Ketika mereka berinisiatif seperti itu, akhirnya dibikinkanlah mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tidak lagi menggunakan bongkahan pohon kurma itu untuk menyampaikan khutbah, karena beliau sudah dibikinkan oleh para sahabat mimbar baru. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar itu, dan ketika akan menyampaikan khutbah, tiba-tiba terdengar tangisan yang sangat lirih, terdengar tangisan yang sangat menyedihkan. Para sahabat ikut menangis mendengar suara tangisan itu, terharu. Mereka bingung dari mana asal sumber suara tangisan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Tahukah kalian dari mana asal suara tangisan itu?" Para sahabat mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Maka Nabi mengisyaratkan kepada bongkahan pohon kurma itu. Kata Nabi, "Simak baik-baik. Sesungguhnya suara tangisan itu berasal dari bongkahan pohon kurma itu." Para sahabat bertanya, "Kenapa dia menangis ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Karena dulu aku menggunakan dia untuk menyampaikan khutbah, tapi karena kalian membikinkan aku mimbar baru, maka aku kemudian meninggal." Bongkahan pohon kurma tidak sanggup berpisah dari Nabi, padahal jaraknya hanya 2 atau 3 meter saja. Lalu kemudian Nabi turun dari mimbarnya dan mendekap bongkahan pohon kurma itu ke dadanya sambil mengelus-ngelusnya seperti ibu yang sedang menenangkan bayinya yang sedang menangis. Maka dari sejak itulah berhenti bongkahan pohon kurma itu menangis. Nabi mengatakan, "Wallahi law lam ahtadinhu ila sadri la yabki ila yaumil qiyamah." Demi Allah, kata Nabi, andai kata aku tidak mendekapnya ke dadaku, dia pasti akan menangis sampai hari kiamat. Al-Imam Hasan Al-Basri setiap kali meriwayatkan tentang hadis bongkahan pohon kurma yang menangis itu, haninul jiz'i, matanya selalu berkaca-kaca. Beliau mengatakan, ini adalah bongkahan pohon kurma, tidak punya hati nurani, menangis, tidak bisa, tidak sanggup berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita manusia yang punya hati nurani, yang punya perasaan cinta. Kita lebih berhak untuk menangis, kata Imam Hasan Al-Basri, daripada bongkahan pohon kurma itu. Di Baqi' ada Sayyidah Fatimah. Bahkan dalam sebuah riwayat, Sayyidah Fatimah itu dikuburkan di dalam Al-Hujratus Syarifah, di bawah kubah dekat abahnya. Tapi ada lagi riwayat yang lain yang masyhur mengatakan di Baqi'il Gharqad. Riwayat yang masyhur. Itu Sayyidah Fatimah pernah suatu saat dipanggil ayahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Asma binti Umais menyaksikan dari jarak jauh. Rasul berbisik ke telinga Sayyidah Fatimah. Ketika dibisiki dengan bisikan yang pertama, itu Sayyidah Fatimah menangis sejadi-jadinya, seolah beliau tidak mau lagi berhenti dari tangisnya. Lalu dibisiki lagi oleh Rasulullah SAW dengan bisikan yang kedua. Baru setelah itu beliau tenang. Asma binti Umais yang ketika itu menyaksikan dari jarak jauh penasaran, apa kalimat yang dibisikkan oleh Nabi ke telinga Sayyidah Fatimah sampai menangis demikian rupa. Kemudian bisikan apa yang kedua kalinya yang membuat hatinya menjadi tenang.
Tak lama kemudian Rasulullah pergi, Asma mendekati Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, karena memang sahabat dekat Sayyidah Fatimah itu Asma binti Umais. Ketika Asma binti Umais mendekati Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dia lalu kemudian bertanya, "Wahai Sayyidah Fatimah, saya tadi saksikan dari jarak jauh engkau menangis ketika mendengar bisikan dari ayahmu. Kemudian yang kedua kalinya ayahmu membisikkan lagi ke telingamu, engkau kemudian tersenyum. Ada apa wahai Sayyidah Fatimah?" Maka beliau menjawab, di bisikan pertama, ayah saya mengatakan, "Inna Jibrila atani kulla sanatin marratan, wa hadhihi sanah atani marratain, atau kama qala." Kata beliau, sesungguhnya malaikat Jibril itu setiap tahun hanya sekali mendatangi saya untuk murajaah wahyu Al-Quran. Tapi tahun ini Jibril mendatangi saya sebanyak 2 kali wahai Fatimah. Wa inni ara anna ajali qad iqtarab. Sesungguhnya saya telah menyaksikan sepertinya ajal saya wahai Fatimah sudah dekat. Sebentar lagi saya akan wafat. Mendengar itu, kata Sayyidah Fatimah, saya tidak sanggup membendung air mata. Makanya saya menangis, kata beliau. Saya tidak mau berhenti daripada tangis saya. Menangis karena apa? Kalau ayah saya meninggal berarti saya berpisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayah saya meninggal berarti saya tidak bisa lagi melihat wajah indah itu. Saya tidak bisa lagi mendengar suara yang merdu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ada di depan Nabi. Terus kenapa? Kata Asma binti Umais, engkau tersenyum ketika ayahmu berbisik untuk bisikan yang kedua. Maka Asma binti Umais, maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menjelaskan kepada Asma binti Umais. Kata Sayyidah Fatimah, ketahuilah wahai Asma, ayah saya berbisik untuk yang kedua kalinya dan mengatakan, kata ayah saya, absyiri ittaqillaha wasbiri. Bergembiralah, takutlah kepada Allah, bersabarlah. Fa inna awwala ahli baiti ruhuqan bila anti. Sesungguhnya keluargaku yang pertama kali menyusulku nanti adalah engkau wahai Fatimah. Maka mendengar kalimat itu barulah hati Fatimah tenang dan mulai tersenyum. Karena apa? Sebentar lagi setelah ayahnya wafat, dia juga akan menyusul. Di antara keluarga Nabi yang pertama kali menyusul ayahnya Rasulullah SAW wafat adalah putrinya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau kita merasa berat, merasa tidak kuat untuk berpisah dari beliau, karena kita insya Allah semuanya adalah umat yang sangat cinta kepada beliau, dan di dalam hati kita mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita di sini sudah 9 hari. Jangan sampai kesan-kesan ibadah yang kita lakukan itu kita lupakan begitu saja. Pelihara terus, jaga di dalam hati kita, jangan sampai hilang dan memudar sampai pulang ke kampung halaman kita masing-masing. Ingatkan kubah yang hijau itu, dan ingatkan yang ada di bawah kubah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Jikalau seandainya mereka hamba-hamba Allah Ta'ala itu ketika berbuat zalim, melakukan dosa-dosa dan maksiat, datang kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, lalu mereka semua minta ampun kepada Allah dan Rasul memintakan ampun untuk mereka kepada Allah, pastilah mereka akan temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka, mengampuni dosa mereka dan menyayangi mereka. Ini kenapa ayat tadi menyebutkan ketika hamba-hamba Allah berbuat zalim, berbuat dosa, datang kepada Nabi untuk apa? Beristighfar. Apakah tidak bisa istighfar sendiri di rumah? Bisa saja kan? Tapi kenapa Allah jelaskan harus datang dulu kepada Rasulullah SAW? Karena Nabi Muhammad adalah wasilah kita. Nabi Muhammad adalah perantara kita. Nabi Muhammad adalah juru penyelamat kita. Nabi Muhammad adalah sang pemberi syafaat untuk kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita yang berada di kota Madinah selama 9 hari ini dikenali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat, sehingga kelak kita diberikan syafaat oleh beliau. Pernah disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bercerita kepada para sahabat, "Inni la a'rifu hajaran kana yusallimu alayya bi Makkah."
Sesungguhnya saya sangat kenal dengan batu-batu yang dulu pernah mengucapkan salam kepada saya ketika saya berada di kota Mekah. Karena Nabi itu ketika awal pertama mendapat wahyu dari Allah, diangkat menjadi Rasul, itu beliau setiap kali melewati pepohonan, bebatuan, selalu mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika Nabi pindah di kota Madinah, beliau cerita kepada para sahabat, sampai sekarang, kata Nabi, saya masih kenal dengan batu-batu dan pepohonan-pepohonan yang dulu mengucapkan salam kepada saya. Jikalau itu adalah batu dan pohon yang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi terus mengenalnya, apalagi kita umatnya ini. Apalagi kita manusia, bukan batu dan bukan pohon ini. Insya Allah, setiap salam yang kita haturkan kepada beliau, beliau jawab. Dan itu akan menjadi penghubung antara kita dengan beliau. Dan insya Allah dengan berkat salam yang kita haturkan itu, Nabi Muhammad akan terus mengingat dan mengenal kita. Sehingga ketika beliau dimintai syafaat di hari kiamat, seperti yang disebutkan di dalam hadis masyhur, asy-syafa'atul uzma. Ketika itu umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Musa dan Nabi Isa berdatangan meminta syafaat. Mereka mengatakan, wahai Nabi Allah Adam, berikan syafaat kepada kami. Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi, nafsi. Urus diri kita masing-masing. Saya juga khawatir dengan diri saya. Dulu ketika saya di surga, saya dilarang untuk mendekati sebuah pohon di dalamnya. Tetapi saya langgar larangan itu. Saya takut kepada Allah. Sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Musa, bahkan Nabi Isa, semua mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Saya takut dengan diri saya. Kita urus diri masing-masing. Kalian tidak perlu minta syafaat kepada saya, karena saya juga khawatir akan diri saya, akan keselamatan saya. Akhirnya mereka semua sudah hampir putus asa. Tidak ada lagi orang yang bisa didatangi kecuali satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang rahmatan lil alamin ini, Nabi ini rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh alam semesta tanpa pengecualian, termasuk umat-umat terdahulu. Akhirnya apa? Nabi minta kepada Allah sambil sujud. Ketika Nabi sujud minta kepada Allah agar diizinkan memberi syafaat, ihtazzal arsh. Itu arsh goncang. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'sak ya Muhammad, sal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta kepada Allah, minta kepada saya, kata Allah. Tidak perlu sujud. Washfa' tushaffa. Engkau diberikan syafaat dan diizinkan untuk memberi syafaat. Isfa, silahkan beri syafaat. Tusyaffa, karena engkau sudah diizinkan memberi syafaat. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil satu persatu para pendosa, para pelaku maksiat itu untuk diselamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat terdahulu sampai umat kemudian, sehingga Nabi Muhammad mendapatkan al-maqamul mahmud, makam yang terpuji di hari kiamat kelak. Itulah yang disebut dengan al-maqamul mahmud yang biasa kita baca setiap kali setelah mendengarkan azan. Wab'athul maqamal mahmud alladzi wa'adtah. Al-maqamul mahmud adalah makam yang terpuji, hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu yahmaduhul awwalun wal akhirun. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak dipuji oleh umat-umat terdahulu dan umat-umat kemudian. Karena hanya beliau yang diizinkan untuk memberikan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Syafaat banyak di hari kiamat. Al-Quran bisa menjadi penyebab untuk kita mendapat syafaat. Para syuhada bisa memberi syafaat. Para ulama salihin juga bisa memberi syafaat. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu anhu, yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya wasyuhada wal ulama. Kelak di hari kiamat bisa memberikan syafaat tiga golongan, para nabi, para syuhada, dan para ulama. Tetapi asy-syafa'atul uzma, itu syafaat yang terbesar, hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat dari beliau. Dan mudah-mudahan ketika kita datang di hadapan beliau, salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, segala dosa-dosa dan kesalahan kita diluluh lantakkan oleh Allah, dihapus oleh Allah. Dan mudah-mudahan hubungan kita ruhani, hubungan batin kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperkuat dan dipererat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk memperbanyak mengucap salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis disebutkan, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan.
Orang yang paling dekat tempat tinggalnya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak mengucap salawat kepada saya. Marhaba, jazakallah khair. Rayat, insyaallah. Jazakallah khair. Jadi begitu ya, banyakin salawat kepada beliau. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat itu dapat menghubungkan antara ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semakin kuat cinta kepada Nabi. Amin, Allahumma amin. Fatihah bil qabul. Wa hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saya kasih waktu 5 menit. Bapak Ibu melihat ke kubah hijau itu, menyampaikan salam sekaligus pamitan. Setelah ini bisa langsung kembali ke hotel. Nggih. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seakan-akan sosok Rasulullah SAW ada di depan kita. Kita hadirkan sosok Nabi seakan-akan ada di depan kita. Jadi salamnya kita itu lebih mantap. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaih." Tidak ada orang pun yang mengucapkan salam kepada saya setelah aku wafat, kata Nabi, kecuali Allah akan kembalikan ruhku ke dalam jasadku untuk menjawab salam orang tersebut. Artinya salam yang kita haturkan kepada Nabi ini dijawab sama beliau. Hanya saja telinga kita yang tidak mendengar. Jadi kita hayati betul-betul bahwa Rasulullah ada di depan kita, sosok beliau ada di depan kita. Kalau dulu kita salamnya dari jarak jauh, sekarang kita berada persis di depan beliau. Ayo mari sama-sama kita ucapkan Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyyana Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyyana Ahmad. Assalatu wassalamu alaika ya Aba Fatimah Az-Zahra. Assalamu alaika ya Abal Qasim. Assalamu alaika ya sahiba Rasulillah. Ya Aba Bakrin As-Siddiq. Assalamu alaika ya Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab. Assalamu alaikum ya Ahlal Baqi'. Assalamu alaiki ya Sayyidatana Fatimah. Assalamu alaiki ya Sayyidatana Ruqayyah. Assalamu alaiki ya Sayyidatana Zainab. Assalamu alaiki ya Sayyidatana Umma Kulthum. Assalamu alaika ya Sayyidina Hasan. Assalamu alaika ya Sayyidina Husain. Assalamu alaika ya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Assalamu alaika ya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Assalamu alaika ya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Assalamu alaikum ya ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya ansara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya ayyuhal muhajiruna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya jami'a ahli al-Baqi'. جميع أرواح المطهرة اللهم يتغشاهم برحمته ويتكبر من جميع الأعمال على الهمية وعلى ما رواه سيدنا عمر وعلى ما رواه سيدنا البدادر وعلى ما رواه سلف الصالحون وأبونا الصالحون وعلى ما رواه كتب الزمان وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جاءت وشابهة بخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nanti doanya jangan terlalu. Rasa rindu para jemaah semuanya menyampaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Sampaikan semua salam yang dititipkan oleh keluarga, karena Bapak Ibu hari ini terakhir memandang rumah Rasulullah. Nggih. Salam, menyampaikan berpamitan, mohon izin kepada Rasulullah akan kembali lagi ke tempat ini beserta keluarga, beserta suami, orang tua dan putra-putri panjenengan semua. Ini para jemaah semua penuh dengan tangis, penuh dengan haru, penuh dengan rindu selama 9 hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hari ini harus meninggalkan kota Madinah. Mereka hari ini harus melepaskan rasa rindunya. Mudah-mudahan mereka semua dipertemukan kembali, berjumpa kembali dengan Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tetap bersama Rasulullah beserta keluarga. Perasaannya meninggalkan rumah Rasulullah ya pastinya ya. Nggak bisa berkata-kata. Iya. Gak terasa ya kita 9 Saya hanya hari. berdoa, Ya. akui saya sebagai umatmu ya Rasul, itu saja. Iya. Dan meminta syafaat, itu saja, tidak minta doa banyak. Akui sebagai umatmu sehingga pas nanti di hari kiamat bisa menolong saya. Tentunya ibu nanti pasti punya keinginan lain juga. Kita pengen beserta keluarga ke sini ya. Pasti. Iya. Mungkin yang bulan ini tidak bersama suaminya, mungkin di bulan berikutnya bersama suami. Ya, mungkin yang hari ini tidak bersama putra putrinya, di bulan berikutnya nanti bersama putra putrinya, nggih. Ya. Jadi nanti ini kita punya waktu sekitar 2 jam lah di kota Madinah ini. Setelah itu kita meninggalkan kota Madinah menuju ke Mekah. Nanti terakhir atau detik-detik terakhir kita melihat menara Masjid Nabawi yang selama 9 hari kita di sini ya. Tentunya harus kita melampaikan salam berselawat kepada Kanjeng Nabi terus pokoknya. Ya. Ada lagi. Mbak juga gimana? Hanya itu. Ya ini juga harus kita bawa sampai ke rumah Bu ya. Amin. Jadi kecintaan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah harus kita bawa terus. Amin. Tidak hanya di Madinah tapi di rumah khususnya nggih. Ya. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu nanti dirindukan oleh Rasulullah. Amin. Rasulullah menunggu di sini setiap bulan gitu nggih. Amin. Ini mudah-mudahan dengan suami, putra-putrinya nanti ya kepengen lah semua keluarga ya pernah sampai ke sini semuanya gitu. Nah, ini Bu dari Kalimantan, gimana Bu? Ini pertama kali ke sini Bu ya? Ya, sama seperti itu. Iya, sama gitu. Baru pertama berkesan sekali gitu. 9 hari, 10 hari dengan hari ini berarti ini. Ya, para jemaah semuanya, ini adalah testimoni atau pernyataan dari jemaah yang baru saja melaksanakan ziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus perpamitan karena jemaah akan pindah ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk menunjukkan kewajibannya yaitu melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan salawat doa yang lantunkan di kota Mekah ini, di kota Madinah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah semua salam teman-teman sahabat keluarga jemaah semuanya sudah